Alhamdulillah, alhamdulillah wahidul qahhar al-azim al-ghaffar mukawwiril layli 'ala an-nahar tadhkiratan li dhawil albab wal i'tibar wa tabassuratan li dhawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, inayah yang kita rasakan setiap waktu dan setiap saat kita. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Dan di antara nikmat Allah yang agung yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat takwa. Di antara buah dari nikmat iman dan takwa ini manakala kita beribadah kepada Allah dan menjadikan kita semakin dekat kepadanya dengan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan segala hal kebaikan, bagaimana cara kita dekat kepada Allah, bagaimana cara kita beribadah yang baik, yang khusyuk, bagaimana cara kita bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mengajarkan tentang banyak hal akhlak-akhlak yang terpuji kepada kita, yang patut untuk kita tiru dan kita contoh darinya. Dari situ perbanyaklah kita untuk bersolawat kepada beliau. Ikhwani fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari ini. Kita memasuki bab 32 pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu bab ismu qati'ir rahimi, bab dosanya orang yang memutus tali silaturahim. Dan kita akan beranjak pada hadis yang kedua dari bab ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, ia berkata haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, seraya ia berkata akhbarani, telah menghabarkan kepadaku Muhammad bin Abdul Jabbar, yaitu Muhammad Abdul Jabbar. Qala, seraya ia berkata sami'tu Muhammad bin Ka'bin, saya pernah mendengar atau saya telah mendengar Muhammad
bin Ka'ab annahu sami'a Aba Hurairah yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya ia Ka'ab, Muhammad bin Ka'ab telah mendengar Abu Hurairah menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersabda, innar rahima sujnatun minar rahman, sesungguhnya rahim, ar-rahim, silaturahim itu masuk sujnatun, bagian dari ar-rahman, yaitu bagian dari Allah. Sujnah telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hadis ini hampir sama, tapi ada tambahan dan sama-sama hadis yang hasan. Ada sahih, ada yang hasan. Sujnah adalah ranting-ranting pohon yang saling menyatu, erat. Karena saking rimbunnya pohon tersebut, sehingga ranting yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Itu sujnah. Dan disebutkan oleh Rasulullah bahwa rahim, silaturahim itu adalah sujnah dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keterikatan, ada hubungan begitu erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqulu, dan rahim, silaturahim itu berkata kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi inni zulimtu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini telah dizalimi. Ya Rabbi inni quti'tu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini telah dipotong. Ya Rabbi inni, mengadu rahim ini nanti, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku begini dan aku begitu. Ini menunjukkan bahwa rahim nanti akan didatangkan di hadapan Allah. Dan mulai dari sekarang rahim ini, silaturahim ini sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang nanti menzaliminya, siapapun nanti yang memotong tali silaturahim ini, sudah enggan untuk menyambung tali silaturahim dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dan dengan umat Islam, maka zalim ini, rahim ini akan menyampaikan kepada Allah bahwa orang ini telah memotongnya, telah memutus tali silaturahim, telah menzaliminya. Fayujibuha, sehingga Allah menjawab kepada rahim ini, kepada silaturahim ini. Ala tardaina an aqta'a man qata'aka, tidakkah engkau ridha wahai rahim jika aku memutus hubungan dengan orang yang memutusmu? Jadi Allah sudah menyampaikan kepada rahim, kepada silaturahim ini, apakah kamu ridho? Tidakkah kamu ridho? Dalam artian rahim ini sudah ridho kalau Allah akan memutus rahmatnya, memutus hubungannya dengan orang yang memutus tali silaturahim. Jadi ketika orang ini sudah memutus tali silaturahim, maka terputus pula hubungan dengan Allah, terputus pula rahmatnya, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya.
Dan tidak hanya itu ancaman dari Allah, sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam pertemuan sebelumnya, yaitu la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Bahkan ancamannya adalah tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim ini. Jadi jelas-jelas hubungan rahim dengan Allah ini luar biasa, sehingga menjadikan orang yang memutusnya itu tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan wa asila man wasalaka, dan tidakkah engkau juga ridho kalau sekiranya aku akan menyambung terhadap orang yang menyambung tali silaturahim, yang menyambungmu, yaitu menyambung tali silaturahim. Ketika kita sebaliknya menyambung tali silaturahim antara keluarga, orang tua, dari ayah, ibu, terus kerabat-kerabat dekat, kemudian yang terdekat berikutnya, sahabat-sahabat kita, sesama muslim, maka Allah pun akan menyambung hubungannya, akan semakin dekat, dan juga akan mudah kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi ketika kita sudah merasa sulit, merasa susah, yang perlu dikoreksi pertama, kira-kira kita ini terbiasa menyambung silaturahim atau tidak, kan ini berpengaruh. Silaturahim yang di hadis sebelumnya disampaikan bahwa akan memperluas rezeki dan juga memperpanjang umur. Ketika sudah rezeki kita merasa kesulitan, jangan-jangan bukan karena usaha kita yang kurang, tetapi karena silaturahim kita yang sudah terputus kepada sanak kerabat kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita sesama muslim. Maka coba sambunglah itu. Jangan-jangan mungkin kepada kedua orang tua kita jarang kita mendatanginya, mengunjunginya, atau jarang kita menelponnya, meminta doa kepadanya, atau mungkin jarang pula kita datang kepada kerabat kita, hanya sekedar statusnya sebagai kerabat, tetapi kita enggan untuk datang menyambung tali silaturahim ini. Atau jangan-jangan kepada sahabat kita yang sebelumnya akrab, kita sudah mulai renggang, mulai jauh. Ini juga menjadi faktor penyebab di antara rezeki kita itu semakin sempit dan keberkahan umur kita semakin berkurang. Karena ini sudah jelas disampaikan bahwa hubungan silaturahim ini erat dengan Allah, dan apapun yang diadukan oleh silaturahim ini Allah itu langsung ridho. Ketika silaturahim ini ridho untuk agar Allah menyambungnya, maka akan disambung oleh Allah. Tetapi silaturahim ketika sudah tidak ridho karena udah orang ini memutus tali silaturahim, maka Allah akan memutusnya. Semoga hadis ini menjadi peringatan bagi kita, dan juga kita dapat menyambungnya konsisten, senantiasa menjaga hubungan kita dengan keluarga kita, dan juga tidak sampai memutus tali silaturahim. Kalaupun nanti orang lain, sahabat keluarga kita, kerabat kita mungkin memotong tali silaturahim, tapi tetap kita berusaha untuk menyambungnya sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat satu hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.